Kristus untuk melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam gereja ini, bahkan dalam hidup kami masing-masing. Berfirman di tengah-tengah kami, dan biarlah firman ini boleh jatuh di tanah hati kami yang subur, dan itu berbuah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, percaya bersama katakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan sorak-sorai Allah kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober. Bulan depan kita akan masuk pada bulan November, dan kemudian kita akan masuk pada perayaan Natal. Ya, kita tidak merayakan Natal, perayaan Natal, tetapi kita mengadakan Natal bersama dengan umat Tuhan yang ada di daerah, di kampung, gereja-gereja yang kecil, untuk kita bisa berbagi. Namanya Tinta Natal, tindakan nyata, ya. Dan kita akan membagi sembako sesuai dengan apa yang kita sudah sepakati, bahwa kita akan memberikan persembahan sembako kepada mereka dalam bentuk beras, supermi, gula, minyak, garam, dan beberapa lainnya. Dan biaya yang kita perlukan cukup besar, ya, untuk ukuran kita 35 juta dengan 200 paket yang akan kita bagikan. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan menyediakan semuanya, dan kita percaya bahwa apa yang kita beri itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi di pasca pandemik seperti ini, ya, mungkin tidak terlalu besar yang kita bisa berbagi, tetapi setidaknya kita bisa menolong mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, mungkin seminggu, 2 minggu, untuk mereka bisa menjalankan kehidupan di tengah-tengah pandemi yang semakin sulit ini, saudara. Nah, kita akan masuk pada tema kita di hari ini adalah sehati melawan virus perpecahan. Sehati melawan virus perpecahan. Saudara, nanti kita akan baca dari pembacaan kita dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara nanti catat saja. Saudara, saya mengharapkan saudara setiap ibadah membudayakan mencatat. Amin. Ya, karena kalau saudara cuma melihat, saudara cuma dengar, itu presentasinya cuma sekitar 40-60%. Ya, tapi kalau saudara mencatat, itu presentasinya jauh lebih besar. Karena apa? Dengan saudara mencatat, saudara bisa belajar lagi dan saudara bisa mengingat apa yang disampaikan. Amin. Jadi budayakanlah mencatat, belajar firman Tuhan. Saudara pulang dari tempat ini bukan cuma dengar, tapi kalau bisa di rumah saudara belajar lagi sehingga saudara bisa lebih memahami. Ya, karena saya percaya firman itu akan berakar, bertumbuh kalau kita menyirami setiap waktu, setiap saat. Amin. Ya, dan saya harap saudara punya budaya ini untuk mencatat setiap firman khotbah yang saudara merasa itu berkat buat saudara, saudara catat, sehingga nanti lain waktu saudara itu bisa mengingatkan saudara, dan itu bisa meneguhkan saudara kembali, menguatkan saudara kembali. Amin. Nah, kita akan belajar dari Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 15. Saya tidak baca keseluruhannya karena nanti poin-poin saya ada di situ semua. Jadi nanti saudara pulang, saudara bisa baca di rumah. Nah, saudara, berbicara tentang perpecahan, kalau kita belajar kitab Filipi, saudara, Filipi ini sebenarnya adalah gereja yang memang dilayani oleh Rasul Paulus dengan luar biasa. Banyak hal yang dikorbankan di situ. Tetapi gereja Filipi ini juga adalah gereja yang mengalami terancam untuk yang namanya perpecahan. Ya, tapi secara keseluruhan sebenarnya gereja ini adalah gereja yang sangat-sangat bagus. Gereja ini adalah gereja yang baik, ya. Karena apa? Karena Paulus sendiri beberapa kali dalam pelayanannya di sana dia memuji orang-orang yang ada di Filipi. Ya, kalau kita baca di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang kelima dikatakan begini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Jadi Paulus memuji jemaat ini bahwa mereka itu punya satu
fellowship yang luar biasa antara jemaat dan juga antara Paulus dengan jemaat itu. Ya, lalu Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10, di situ juga Paulus memuji jemaat ini, dikatakan aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya, jadi Paulus ini sangat memuji jemaat Filipi karena jemaat ini adalah jemaat yang baik, jemaat yang bagus, saudara. Tetapi jemaat yang baik, jemaat yang bagus ini terancam untuk terjadi suatu perpecahan di dalamnya. Ya, kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang ke-4, saudara ya. Filipi pasal yang ke-4 ayat 2 dan 3. Di sini jemaat ini mengalami perpecahan karena ada orang-orang yang memang berusaha untuk terjadinya satu perpecahan karena paham-paham dan juga karena perselisihan. Filipi pasal 4 ayat 2 dikatakan, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka ini adalah jemaat Filipi, saudara ya, jemaat Filipi, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, jemaat yang baik, jemaat yang bagus ini juga di dalamnya rupanya ada virus-virus perpecahan. Ya, ada orang-orang yang selalu berselisih paham. Mereka selalu memiliki pikiran-pikiran yang berbeda. Ya, kesepakatannya tidak ada, kesehatiannya sudah mulai tidak ada, saudara. Tapi kita berdoa supaya gereja-gereja itu jangan sampai mengalami yang namanya perpecahan. Nah, kita akan belajar dari Filipi ini, saudara, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ke-2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15, bahwa di sana nanti saudara belajar itu, kalau saudara baca temanya dari kitab Filipi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul itu adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, nah, memang di dalam jemaat itu ada perpecahan-perpecahan, tetapi Paulus berusaha untuk menasihati mereka supaya mereka merubah cara pikir mereka, bukan menurut apa yang mereka pikirkan, tapi mereka mengambil satu pikiran-pikiran Kristus. Dia memberikan ilustrasi bagaimana Kristus yang adalah Tuhan rela mengosongkan dirinya ke dunia ini menjadi hamba dan mati bagi dosa-dosa kita, ya, sehingga kita harus belajar untuk merendahkan hati. Dan itu kita akan belajar bagaimana kita bisa melawan virus-virus perpecahan di dalam jemaat, di dalam gereja. Nah, saudara perlu ketahui juga bahwa iblis itu adalah bapak segala penipu dan bapak segala pendusta. Setuju ya, saudara ya? Karena Alkitab juga mengatakan seperti itu. Dia adalah bapak penipu, bapak pendusta, bahkan dia adalah pembunuh. Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A dikatakan bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bagian B dikatakan bahwa tetapi Tuhan datang untuk apa? Memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Nah, iblis itu, saudara, sejak awalnya dia berusaha untuk apa? Merusak hubungan manusia dengan Tuhan melalui apa? Melalui tipu dayanya. Ya. Melalui tipu dayanya, iblis berusaha sejak dahulu menipu manusia untuk terbawa kepada asutan-asutannya supaya kita diperdayakan dan kita menjadi seteru Allah. Sebab itu kita sebagai orang percaya, saudara, harus waspada. Waspada dengan adanya virus-virus perpecahan yang akan mungkin terjadi di sekitar kita. Gereja itu tidak sempurna memang saat ini, tetapi nanti akan sempurna ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua.
Tetapi di dalam ketidaksempurnaan gereja, kita yang adalah gereja secara pribadi itu harus apa? Menjalin satu hubungan satu dengan yang lain, yang seperti yang sudah saya katakan minggu kemarin, apa? Hubungan saling. Amin. Saling membangun, saling mendorong, saling menasihati sebagai satu tubuh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau saudara belajar di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, maka Rasul Paulus itu kalau berbicara tentang perpecahan, dia menuliskan ada dua bentuk perpecahan. Perpecahan yang pertama itu adalah perpecahan yang tidak boleh terjadi, yaitu adalah perpecahan yang negatif. Dan kedua adalah perpecahan yang harus terjadi, yaitu perpecahan yang positif. Ya, dalam bahasa Yunani perpecahan yang negatif itu disebut dengan skisma. Ya, skisma itu, kata skisma itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, kata skisma dari kata asalnya itu adalah skiso. Ya, skiso itu atau skisma itu punya arti memecah, memisahkan. Yang berarti perpecahan yang biasanya terjadi di dalam sebuah organisasi atau gerakan-gerakan tertentu. Dan ini yang negatif, tidak boleh terjadi. Karena ayat yang dipakai dalam kata ini itu di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 25. 1 Korintus pasal 12 ayat 25, di sana Paulus menuliskan demikian, supaya jangan terjadi apa? Perpecahan, skisma, skiso dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudara, di sini adalah perpecahan yang negatif, di mana kita sebagai anggota tubuh satu dengan yang lain saling membutuhkan. Ya, makanya saya bilang begini saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Kita ini adalah manusia yang saling membutuhkan. Amin. Saya butuh saudara, saudara pun juga butuh orang lain. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, itu adalah perpecahan yang negatif. Tapi juga ada perpecahan yang positif. Perpecahan yang positif itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata hairesis. Ya, hairesis itu terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 19 dikatakan demikian, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, hairesis, ya, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah saudara, Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru mengatakan supaya di antara kamu ada perpecahan. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, kata hairesis itu diterjemahkan adalah golongan-golongan yang memiliki pandangannya sendiri. Jadi ini perpecahan yang positif. Ada golongan-golongan yang memiliki pandangan-pandangannya tersendiri. Karena sudah tidak sesuai dengan pandangannya, ini bukan satu tubuh, tapi golongan-golongan tertentu, kelompok-kelompok. Ya, lalu mereka mulai memecahkan diri. Dan Paulus bilang nggak apa-apa itu terjadi, supaya nanti akan kelihatan mana yang tahan uji, mana yang tidak tahan uji. Kalau saudara belajar sejarah gereja, seluruhnya dulu awal-awal kekristenan itu, gereja itu disebut dengan Katolik. Katolik itu adalah gereja yang ham, ya, bukan ham-am. Kalau ham itu B2, saudara, ya. Gereja am, lalu berkembang terjadi perpecahan. Dari Katolik akhirnya muncul Martin Luther King, ya. Ini perpecahan yang positif, ya. Lalu dari Martin Luther King pecah lagi. Ada sampai sekarang, ada macam-macam saudara. Ada yang gereja Pentakosta, ada yang macam-macam, ada yang Protestan, ada udah banyak saudara. Ada golongan ada di golongan Advent dan sebagainya. Nggak apa-apa. Tuhan Paulus bilang apa? Nggak apa-apa, biar saja. Kita nggak boleh menghakimi. Kalau terjadi satu perpecahan di dalam satu tubuh Kristus, kita nggak boleh menghakimi. Paulus bilang apa? Biar saja itu terjadi. Nanti pada akhirnya akan ketahuan mana yang tahan uji, mana yang tidak tahan uji. Ya, nah karena itu saudara, kita perlu mengerti bagaimana kita harus menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Ya, ada berbagai golongan-golongan yang
yang terjadi di dalam pelayanan jemaat ini, saudara. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa mereka mempunyai maksud-maksud tertentu, paham-paham tertentu, tetapi pada akhirnya akan diuji. Ya, makanya kalau saudara dulu kan sebelum Katolik lahir, Protestan dan seterusnya, kita mengenal dengan ajaran namanya Yudaisme. Dari Yudaisme lahir Katolik, gitu, pecah dari Katolik dan sebagainya. Itu perpecahan-perpecahan yang positif. Nah, tapi saya akan mengajarkan saudara hari ini supaya kita tidak terjadi perpecahan yang negatif di dalam tubuh Kristus. Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk kita bisa mencegah perpecahan yang negatif, mencegah, menangkal virus perpecahan tersebut? Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, untuk kita bisa melawan virus perpecahan yang negatif ini, yang pertama kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Boleh dibantu dengan Alkitabnya. Saudara kalau punya Alkitab dibuka aja, nggak usah mengandalkan multimedia. Dan kalau belum dibuka, saudara buka saja dan saudara bisa catat itu ayat-ayatnya. Oke, Filipi pasal 2 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, sama-sama baca 2-3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah apa? Kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Kita memahami bahwa ada di dalam Kristus itu banyak hal-hal yang kita bisa belajar. Karena di dalam Kristus itu ada banyak pengajaran-pengajaran, ada banyak nasihat-nasihat yang bisa kita terima. Karena itu orang yang di luar Kristus dia tidak akan pernah mengalami pengajaran-pengajaran yang baik, pemahaman-pemahaman yang baik, pemahaman-pemahaman yang benar. Karena itu kita perlu ada di dalam Kristus. Ada dalam Kristus itu artinya apa? Kita menunggal dengan Kristus. Amin. Cara berpikir kita adalah cara berpikir Kristus. Tindakan kita adalah tindakan seperti Kristus. Nah saudara, itulah sebabnya kita perlu memiliki kesatuan di dalam berjemaat. Untuk kita bisa menangkal virus-virus perpecahan, yang pertama Paulus katakan apa? Kita harus memiliki kesatuan. Saudara, Tuhan menghendaki agar semua orang percaya, saudara dan saya itu memiliki kesatuan hati, yang pertama. Yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah kasih. Ya. Dan hal ini saudara dicerminkan dalam surat yang kita baca tadi dalam Filipi pasal yang kedua. Jadi kesatuan hati itu penting, kesatuan tujuan dan kasih itu harus ada di dalam gereja Tuhan. Amin. Karena itu saudara akan bisa memiliki kesatuan hati. Kemarin minggu lalu saya katakan kalau saudara ada dalam yang namanya komunitas. Amin. Karena di komunitas itulah kita belajar, kita dibentuk satu dengan yang lain. Saudara nggak akan bisa punya kesehatian kalau saudara nggak pernah bergaul, saudara nggak pernah ada dalam komunitas. Ya, saudara nggak akan bisa baik. Saudara nggak akan bisa menjadi orang yang mengerti satu dengan yang lain. Karena kalau saudara nggak ada dalam komunitas, saudara nggak akan terbentuk. Karena itu kita perlu ada dalam komunitas supaya kita terbentuk dan supaya kita memiliki kesehatian. Amin. Kesehatian itu penting saudara. Karena ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Orang yang akan bisa berjalan sendiri, orang yang akan pekerjaan yang dikerjakan sendiri tidak akan bisa menghasilkan suatu hasil yang sangat baik. Tetapi pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama itu akan membawa hasil yang jauh lebih maksimal. Amin. Contoh yang sederhana sekali, sebatang lidi itu bisa digunakan untuk menyapu, bisa, tetapi butuh waktu yang lama. Ya, tapi satu
yang terdiri dari beberapa batang lidi diikat menjadi satu. Ketika digunakan untuk menyapu, hasilnya jauh lebih maksimal dibanding sebatang lidi. Betul? Ya. Nah, kesatuan itu saudara akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Di dalam berjemaat, ketika jemaat semua bersatu, melayani bersama-sama, kita yang melayani juga hamba Tuhan, gembala dan jemaat, mereka bersatu. Saya percaya itulah awal daripada kegerakan Tuhan akan dikerjakan di dalam gereja ini. Amin. Ini kalau gerejanya tidak bersatu susah. Gembalanya mau begini, jemaatnya mau begini. Jemaatnya bilang begini, gembalanya bilang begini. Akhirnya bingung mau gimana. Tidak bisa bekerja. Karena itu perlu ada kesatuan di dalam berjemaat. Amin. Kalau saudara belajar tentang otoritas, maka ada beberapa otoritas di dalam dunia ini yang harus kita taati. Kalau kita berbicara tentang pekerjaan, maka ada pemimpin pekerjaan di situ yang harus kita taati. Ada bos kita. Kalau kita berbicara tentang keluarga, ada otoritas yang harus kita taati dalam keluarga, yaitu adalah orang tua kalau dia anak, kalau dia istri adalah suami. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang organisasi gereja, organisasi rohani, maka ada pemimpin, apalagi gereja lokal, ada pemimpin juga yang harus dihormati, yang harus otoritas yang harus kita taati, yaitu adalah gembala. Amin. Tetapi bukan berarti seorang pemimpin itu juga semena-mena ketika dia menjadi pemimpin lalu dia otoriter. Tidak. Dia harus bisa merangkul orang-orang yang ada di dekat dia. Dan kita juga bisa bekerja sama dengan pemimpin yang ada di atas kita, sehingga kita akan bisa menciptakan satu kesatuan. Sebab satu kesatuan itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah bersatu, maka saudara, kita akan mengerjakan tujuan kita bersama-sama. Ada kesepakatan. Amin. Dua minggu yang lalu saya sudah mengajarkan bahwa ada kuasa di dalam kesepakatan itu. Bagaimana ketika kita berdoa, saudara, kita berkata bahwa apabila 2-3 orang di dunia ini sepakat meminta apa saja, maka Tuhan itu akan memberikan kepadanya. Amin. The power of sepakat itu, saudara, itu luar biasa. Bahkan dalam Mazmur 133, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya apabila saudara semua diam bersama, hidup rukun bersama, maka di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya. Amin. Haleluya. Nah, karena itu saudara, kesatuan hati di dalam berjemaat, di dalam bergereja itu penting. Ada tujuan, saudara. Kita di gereja ini punya visi. Visi kita adalah to be like Jesus, menjadi seperti Yesus. Ada nilai-nilai yang harus kita bangun bersama-sama di dalam berjemaat di tempat ini. Nilai kita saya singkat dengan wise. Wise itu bijaksana. Ya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Wise saya singkat dengan W itu wise itu yang pertama adalah wisdom, W-nya. Jadi kita punya nilai, kita memiliki hikmat Allah. Ya, bagaimana kita bisa mempunyai hikmat Allah? Ya, kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Makanya ada yang namanya kualitas kehidupan kita. Sebagai jemaat di sini, kualitas kehidupan kita yang pertama itu saya singkat kualitasnya itu adalah smile. Jadi kualitas kita itu smile. Saudara supaya gampang ingatnya smile. S itu adalah spiritual, ya. M itu adalah maturity, ya, kedewasaan. I-nya itu adalah intimacy, terus L-nya itu adalah leadership atau kepemimpinan, dan E-nya itu adalah empowering, memberdayakan. Ya, jadi ini adalah nilai kita. Ini adalah kualitas kita. Nilai kita adalah wise. W-nya itu adalah apa? Wisdom, pengetahuan, hikmat atau pewahyuan. Ya, yang berikut itu adalah integrity. I dari kata wise, integrity. Saudara harus punya integritas di dalam bekerja. Saudara harus bangun nilai ini. Amin. Bekerja bukan cuma dengan kata-kata, tapi bekerja dengan tindakan. Integritas itu apa sih? Integritas itu apa yang kita katakan dengan tindakan itu sama. Itu simpelnya. Ya. Wise, integrity. S-nya itu apa? S-nya itu adalah submission.
Saudara harus punya nilai dalam hidup saudara untuk selalu taat, menundukkan diri pada otoritas, bahkan kepada sesama kita. Lalu E-nya itu adalah SPB, hormat, termulia. Ya, kalau kita menjadi orang yang punya pengetahuan, kewahyuan, punya integritas, punya penundukan diri, saya percaya Alkitab berkata Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi. Amin. Itu nilai yang harus kita bangun di dalam bekerja, di dalam berjemaat, saudara. Nah, karena itu tujuan kita bersama-sama. Tujuan kita apa? To be like Jesus, menjadi seperti Yesus dalam semua kehidupan kita. Baik bekerja, saudara harus sadar bahwa saya harus menjadi seperti Yesus. Dalam melayani, saudara harus sadar saya harus menjadi sama seperti Yesus. Amin. Itu yang harus kita bangun. Memiliki tujuan yang sama, kemudian mempunyai kesehatian, memiliki kasih. Kasih tentu di sini adalah bukan kasih yang lain, tetapi adalah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Dia menerima, tidak mengharapkan kembali, bukan kasih ibu. Ya, karena ada lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Tuhan itu lebih daripada kasih ibu. Banyak juga ibu-ibu sekarang yang kasihnya nggak lebih seperti yang dinyanyikan sekarang. Banyak sekarang ibu-ibu yang maksudnya yang jahat sama anaknya. Ya, ada juga ibu-ibu yang tidak bertanggung jawab, anaknya dibiarkan terlantar urus-urus diri sendiri karena kesibukan ibu-ibu juga. Ya, sekarang sudah kurang, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalau kita bilang begini, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia kepada kita. Amin. Sekalipun kita tidak setia, kadang-kadang kita melupakan Tuhan, kadang-kadang kita jauh dari Tuhan, kadang-kadang kita ingat Tuhan kalau ada masalah, Tuhan tetap terima kita apa adanya. Dia tetap sambut kita, Dia tetap menerima kita, karena kasih Tuhan itu tidak pernah berubah bagi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, di dalam kesatuan itu terdapat kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, hendaklah setiap kita orang percaya bisa mendahulukan kepentingan orang lain agar terjalin sebuah kesatuan yang harmonis. Untuk kita bisa menjaga kesatuan, memiliki kesatuan, saudara, Alkitab berkata tadi, dikatakan dalam Alkitab bahwa kita harus apa? Harus mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Ya, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ini nggak gampang, saudara. Manusia pada umumnya itu egois. Betul? Ya. Pada umumnya manusia itu selalu mau bikin sesuatu untuk dirinya, semua untuk dirinya. Ya, nggak mungkin ada orang manusia yang mau bikin udahlah biar dia senang, nggak, jarang. Tapi pada umumnya manusia itu egois. Semua dia mau lakukan untuk dirinya sendiri. Hasil yang dia lakukan, pekerjaan yang dia lakukan supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya dia sendiri. Ya, tetapi saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk apa? Kita untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Ini cara salah satu untuk kita bisa memiliki kesatuan, memiliki kepentingan, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Saudara, bagaimana kita bisa mementingkan kepentingan orang lain atas kepentingan kita? Ada 3 hal yang saudara harus lakukan. Yang pertama, saudara harus menyoroti kejelekan saudara sendiri. Kalau saudara bisa menyoroti kejelekan saudara sendiri, maka saudara pasti dengan mudah bisa mengutamakan orang lain daripada saudara. Yang kedua, saudara harus menyoroti kebaikan orang lain. Amin. Jangan menyoroti kejelekan orang lain. Yang harus kita soroti kejelekan kita supaya kita bisa introspeksi diri. Ya. Lalu kita apa? Menyoroti kebaikan orang lain. Jangan kejelekan orang lain, jangan keburukan orang lain.
Karena selama kita menilai, menyoroti kejelekan orang lain, keburukan orang lain, selalu kita merasa kita yang paling benar dan kita yang paling baik, dan kita tidak akan pernah mengutamakan orang lain. Kita tidak pernah merasa orang lain lebih penting daripada kita. Dan yang ketiga adalah saudara harus mengakui karunia-karunia yang orang lain miliki lebih daripada kita. Amin. Artinya nggak usah sirik. Dia kok bisa ya? Emangnya dia siapa? Dia kok dipakai begini ya? Oh, saya orang lama, saya kok tidak, Pak. Saudara, kita tidak mengakui karunia-karunia yang lebih baik dari orang lain miliki. Harusnya kita introspeksi diri. Dan kita harus sadar bahwa tidak semua orang itu sama. Karunia orang-orang itu berbeda. Amin. Saudara, sederhana sekali kan ini. 5 jari ini, saudara, berbeda. Tidak semua sama. Coba bayangkan kalau jari kita 5-5-nya jempol semua, saudara. Bagaimana kita memakai? Bagaimana kita mau melakukan sesuatu? Nggak bisa. Atau mungkin jari kita ini semuanya kelingking. Lucu juga, saudara. Nah, Tuhan memberi kita 5 jari ini dengan berbeda-beda. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking, dengan fungsi yang berbeda-beda. Amin. Tapi saling membutuhkan. Ketika 5 jari ini mereka bersatu, ini kuat. Palungku orang mantap ini, saudara, kalau dia bersatu. Betul? Ya. Coba kalau cuma pukul orang gini, gak bisa, gak ada rasa. Rasa mungkin tapi gak terlalu, gak mematikan. Kalau begini mematikan. Ini rumah sakit, ini kuburan. Ya. Kalau ini berdarah-darah, bisa luka dalam, luka ringan. Kalau ini, ya, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar. Panas dalam. Ya. Saudara, bersatu itu luar biasa. Ya, jari ini berbeda. Jempol ini fungsinya untuk apa? Jempol ini fungsinya untuk apa? Memuji orang, ya, memuliakan orang lain. Amin. Ya, telunjuk ini apa? Telunjuk ini juga ada fungsinya. Ya, telunjuk ini fungsinya untuk apa? Untuk memerintah. Ya, untuk apa? Mengarahkan. Kan nggak mungkin ada orang, kamu pergi ke sana, kan nggak bisa begitu. Atau tolong yang itu diambil, kan nggak bisa. Ya. Ini yang dipakai telunjuknya. Ya, ini juga berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk bahkan, saudara. Ada fungsinya. Kalau saudara bertamu ke orang, kan nggak mungkin saudara ketok pintu pakai jempol. Gini. Shalom, selamat Natal, selamat tahun baru. Ya, jempol. Kalau saudara menikah, kan nggak mungkin. Waktu saudara menikah, teng 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 teng, pendeta memasukkan cincin di jari jempolnya. Gak bisa, jari manis, saudara. Mungkin jari manis bilang gini, woi, saya ini paling mewah, hidup saya yang paling mewah. Kalau saya tidak ada, penampilan tanganmu tidak akan indah. Karena jari manis ini yang selalu mendapatkan fasilitas yang terbaik. Cincin berlian masuk di sini, saudara ya. Mau berapa karat masuknya di sini, saudara ya. Ya, kalau ini mah tambah-tambah. Kalau semuanya dipakai-pakai ini tesi, saudara ya. Kalau semuanya 10-10-nya dipakai itu tesi. Nah, kita, saudara, berbeda-beda, tetapi kita harus menyadari walaupun kita berbeda, kita berfungsi untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang sama. Amin. Karena itu, saudara, kita harus mendahulukan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Itu cara yang pertama untuk kita bisa melawan virus perpecahan, yaitu apa? Memiliki kesatuan. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa melawan virus perpecahan di dalam bergereja berjemaat? Yang kedua adalah selain kita memiliki kesatuan, maka yang kedua adalah kita harus memiliki apa? Merendahkan diri seperti Kristus. Merendahkan diri seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kunci untuk menangkal virus perpecahan adalah dengan cara meneladani Kristus, yaitu apa? Merendahkan diri seperti Kristus. Merendahkan diri seperti Kristus. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga dan seterusnya dikatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia mau datang ke dunia ini mengosongkan dirinya menjadi manusia, lalu merendahkan dirinya lagi menjadi hamba, lalu merendahkan dirinya lagi mau mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itu teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, saudara, dunia selalu mengajarkan harus menjadi orang yang terhormat, harus menjadi orang yang mulia. Karena memang tidak ada manusia yang mau diinjak-injak, betul? Tidak ada orang yang harga dirinya mau dipermainkan. Orang berusaha untuk bekerja banting tulang, tujuannya apa? Supaya dihargai orang, kan gitu. Supaya dihormati orang. Tetapi saudara, Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kamu mau menjadi yang terutama, kamu harus apa? Menjadi hamba. Merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara, teladan Yesus adalah dia rendah hati, tidak egois, rela berkorban demi orang lain. Ya, itu teladan Yesus. Dia mau berkorban untuk orang lain. Selama kita tidak mau berkorban, kita susah untuk memiliki kerendahan hati. Karena kata berkorban, definisi daripada berkorban itu apa sih? Definisi daripada berkorban itu adalah memberi sampai sakit. Itu berkorban. Memberi sampai sakit. Saudara, Yesus itu berkorban. Kenapa? Dia memberi sampai sakit. Bayangkan sebelum dia naik ke kayu salib, Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu dia benar-benar bergumul. Ya, bergumul. Kenapa? Dia mau menjadi korban di situ. Makanya dia gak kuat tahan, dia gak tahan sekali. Dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya, dia berdoa menangis. Alkitab berkata bahkan dia mengeluarkan keringat seperti darah. Ya, saking takutnya, yang apa? Saking takutnya Tuhan itu secara manusianya, karena Yesus itu adalah manusia 100% dan Tuhan 100%. Ya, nah dia dalam keadaannya sebagai manusia, dia dalam keadaan takut, so dia berpeluh sampai meneteskan darah. Ya, menurut beberapa penelitian mengatakan Yesus itu ketika di Taman Getsemani itu pembuluh darahnya itu pecah. Ada beberapa yang pecah karena begitu stres yang tingkat tinggi. Ya, dan Yesus mau berkorban, sakit, saudara, sakit. Kalau Yesus itu bisa pilih, dia gak perlu mati sebenarnya. Karena dia itu Tuhan. Cukup dia sudah, manusia saat ini kamu semua selamat. Kau bikin apa saja, kamu pasti selamat. Bisa Yesus lakukan itu? Bisa? Bisa. Gak harus dia korban, bisa orang lain bisa. Dia pakai Yudas yang berkorban, bukan dia. Bisa saja, bisa. Tapi dia gak lakukan itu. Dia memberikan teladan dalam dirinya sendiri, bahwa ketika kita meneladani Yesus, maka ada sesuatu yang harus kita korbankan. Kita harus merendahkan hati kita seperti Kristus. Korban itu sakit, gak enak. Tapi Alkitab berkata ketika Yesus naik di atas kayu salib dan dia mati, Alkitab dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang selanjutnya dikatakan, itulah sebabnya Tuhan mengaruniakan dia nama di atas segala nama, supaya oleh nama Yesus setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelur Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Saudara mau dimuliakan, rendah hati. Haleluya. Mau ditinggikan, rendah hati. Jangan sombong. Jangan kebanyakan gaya. Memang gaya itu diperlukan, saudara. Tapi kalau kebanyakan gaya itu terbaik. Gaya itu diperlukan. Kan kalau nggak ada gaya gravitasi bumi kan jatuh sebenarnya. Tapi gaya yang terlalu banyak gaya bahaya itu, saudara. Ya, makan puji. Orang bilang, yang harus kita makan itu adalah makanan yang benar-benar makanan. Nasi,
Ya, apalagi sayur, itu ya makanan. Kalau makan puji itu bukan makanan. Makanya kalau saudara makan bukan makanan, nanti gak enak, bawa sakit penyakit, karena bukan makanan. Makan puji itu bukan makanan. Kalau saudara makan, itu mencelakakan diri saudara. Amin. Harus rendah hati seperti Yesus Kristus. Kalau kita mau menuruti keteladanan Yesus, maka kita harus punya sikap rendah hati, supaya kita akan ditinggikan sama seperti Kristus. Amin. Nah saudara, perpecahan mudah terjadi ketika setiap orang lebih mendahulukan kepentingan apa? Kepentingan diri sendiri. Padahal jika orang percaya dapat hidup tanpa mementingkan kepentingan diri sendiri, melainkan hidup memperhatikan kepentingan orang lain juga, niscaya virus perpecahan itu dapat ditangkal. Yakobus berkata begini, dari manakah datangnya perselisihan, pertengkaran di antara kamu? Kenapa? Karena mementingkan diri sendiri. Kenapa mementingkan diri sendiri? Karena keinginan. Makanya saudara kita begini, kalau keinginan itu dibuai, maka dia akan melahirkan dosa. Keinginan itu, saudara, kalau diikuti gak akan pernah ada habisnya. Ibu-ibu, contoh ya, ibu-ibu itu kelemahannya di mata. Makanya suami-suami kalau pergi ke mall, gandeng istri saudara. Ya, selain mesra, orang lihat juga ini luar biasa bapak ibu itu pergi kemana-mana gandengan tangan. Ya, selain mesra, tapi juga bisa mengontrol istri. Kalau dia mau pergi ke sana, ada diskon. Misalkan ibu-ibu kalau ada diskon, saleh 50%, 80%. Tadinya nggak niat belanja langsung sana. Nah, kalau jalan gandengan tangan ini nggak usah sana. Ya, saudara, kita harus apa? Mengalahkan segala sesuatu dengan merendahkan hati. Keinginan itu gak akan pernah ada habisnya. Dan perpecahan, perselisihan itu juga terjadi kenapa? Karena keinginan. Saudara coba, ibu-ibu, suami istri, atau saudara orang tua dan anak, kenapa terjadi konflik? Masalahnya cuma satu, akarnya apa? Keinginan. Mau diputar-putar dimanapun, keinginan. Udah. Kenapa? Kenapa kita bisa marah dengan pasangan kita? Karena keinginan kita tidak diikuti. Kamu ya, nanti ya, kalau mandi tolong ya, kamar mandinya itu dirapikan, sikat gigi ditaruh kembali di tempatnya, odol gigi kalau mencet dari bawah ke atas, jangan dari mana-mana, dari atas, dari tengah, macam-macam. Sembrau. Begitu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kok nggak dilakukan? Kita marah. Kenapa kita marah? Nggak seperti yang kita inginkan dilakukan oleh pasangan kita. Betul? Anak-anak, nanti ya, papa mama mau pergi, pulang nanti kamu sudah kerjakan PR ya. Pulang, nggak kerjakan PR, malah bermain. Marah. Kenapa marah? Keinginan kita nggak diikuti dengan anak-anak kita. Nah, keinginan itu, saudara, akhirnya kalau dibuai akan menghasilkan dosa. Ya, bukan berarti kita juga nggak boleh punya keinginan, tapi kita harus kontrol keinginan kita. Mana keinginan yang benar-benar keinginan atau kebutuhan? Ya, beda ya, keinginan dan kebutuhan beda ya. Kalau keinginan itu nggak akan pernah ada habis. Ya, punya sepatu baru beli 1 bulan lalu, ada yang baru lagi, pingin lagi beli lagi. Apalagi wanita kan begitu ya, harus matching kan. Kalau hari ini dia pakai baju rok warna biru, tasnya harus biru, sepatunya harus biru. Gitu. Kalau dia pakai baju merah, ya tasnya harus merah, sepatunya harus merah. Bayangkan saudara, kalau warna itu ada 12 warna, sepatu harus ada 12, tas juga harus ada 12, kan begitu. Ya suami harus kerja keras untuk mendapatkan uang supaya suami istrinya juga bisa bergaya begitu. Ya, tapi saudara, keinginan itu nggak akan pernah habis. Nah, karena itu saudara, kita harus memiliki teladan Kristus, rendah hati. Amin. Karena itu adalah kunci yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mencegah yang namanya
virus perpecahan. Nah saudara, yang ketiga, apa yang kita lakukan untuk kita bisa menangkal virus perpecahan di dalam gereja? Yang ketiga adalah melakukan segala sesuatu dengan tulus. Melakukan segala sesuatu dengan tulus. Nanti saudara baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan ke-15. Hal yang terbaik saudara yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya dalam melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, jika kita melakukan untuk Tuhan, maka kita dapat melakukannya dengan apa? Hati yang tulus, sehingga kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Saudara, jangan mencari pujian manusia, tapi carilah perkenanan dan pujian Tuhan. Amin. Saudara, melayani bukan mencari nama, tapi melayani untuk membalas kebaikan Tuhan. Amin. Ya, saya percaya waktu kita melakukan dengan ketulusan hati apapun itu, Tuhan itu nggak buta kok. Tuhan nggak buta. Tuhan itu bisa melihat. Mungkin manusia nggak melihatnya. Ada sesuatu yang kita kerjakan tanpa sepengetahuan manusia, tapi kita melakukan dengan ketulusan, Tuhan melihat itu. Amin. Mungkin ada orang, saudara, kalau orang yang tampil di sini kelihatan, tapi mungkin ada orang-orang yang tidak tampil di sini, tapi dia ambil bagian di dalam pelayanan ini, misalnya sebagai pendoa. Ya, itu gak kelihatan. Saudara, satu kali ada seorang ibu-ibu setiap masuk gereja itu dia selalu duduk di belakang, di pojok, dan selalu seperti tidur, tutup mata, kayak tidur gitu. Ya, setiap minggu datang selalu di kursi yang sama dan selalu tidur. Satu kali pengangkatan, lalu pendetanya masuk surga, tapi mahkotanya kecil. Waktu dia lihat seorang ibu yang biasanya duduk di gereja paling belakang dan tidur, dia kaget. Pendeta lihat, kok rumahnya lebih besar daripada saya? Dia protes sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, nggak salah nih, ibu ini salah kali, itu bukan rumah saya yang besar, karena saya ini gembala, saya ini pemimpin rohaninya, masa dia jemaat rumahnya lebih besar dari saya? Bukan cuma itu Tuhan, bahkan waktu dia ke gereja itu setiap saya khotbah dia tidur. Dari awal ibadah mulai sampai saya khotbah, bahkan doa berkat, dia tetap tidur. Kok bisa dapat sesuatu yang lebih besar dibanding diri saya? Tuhan bilang begini, dia tidak tidur, tapi waktu dia ada di belakang itu dia sedang berdoa. Dia mendoakan seluruh jemaat yang hadir. Dia mendoakan kamu ketika kamu berkhotbah supaya kamu diurapi dan diberkati. Sehingga waktu kamu menabur benih, orang-orang itu menerima berkat yang luar biasa. Itu yang dia lakukan. Tidak kelihatan. Manusia menganggap itu sesuatu yang salah. Tapi di mata Tuhan itu tidak salah, kan dia melakukan apa yang benar. Saudara, sekecil apapun pelayanan kita, itu tidak akan pernah hilang upahnya. Amin. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tulus, tanpa harus dihormati. Sekalipun mungkin orang gak menghargai, ada satu pasang mata yang selalu melihat dan menghargai saudara. Nah, saya percaya peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Saya dulu awal-awal melayani saudara, gak langsung seperti ini. Saya waktu itu melayani di Ambon, salah satu gereja. Katanya saya diminta untuk praktek, karena saya baru selesai kuliah sekolah teologi. Kemudian saya diminta untuk praktek, saya dari Makassar diminta praktek untuk salah satu gereja di Ambon. Sampai di Ambon saya nggak dikasih pelayanan, saudara. Datang itu cuma disalami sama gembalanya, nggak ditanya bagaimana perjalanannya, kabarnya bagaimana, cuma dilihat dari ujung kaki sampai ujung telapak kaki, udah nggak disapa. Nah dulu saya ini kurus, saudara. Ya kurus, nggak seperti sekarang. Berat saya itu dulu sekitar 50-an, 50-55 kilo. Ya, nah itu sudah tahu, nggak disalam cuma nggak ditanya dari mana perjalanannya. Oh ini sudah dikenalin, Pak, ini anak yang mau praktek di gereja ini, bantu pelayanan. Nggak, sudah tahu saya nggak dikasih pelayanan. Tapi walaupun saya nggak dikasih pelayanan, saya mengaktifkan diri saya melayani, saya gulung kabel, saya angkat sound system. Hari Sabtu sebelum ibadah, kita ibadah waktu itu pindah di gedung lantai Melias ke lantai 3.
pindah ke gedung BRI karena nggak muat lagi, angkat sound system dari gedung Belias 4 lantai, saudara, turun sampai ke bawah, naik ke truk, pindah ke gedung BRI, naik ke lantai ketiga, nggak ada lift, nggak ada eskalator, ngangkat sendiri. Setiap hari Sabtu jam 4:30 sore kita ngangkat sampai jam 8 malam. Hari Minggu semua sudah pulang sampai di rumah, saya angkat sound system sampai di rumah itu jam 1 jam 2 malam. Ya, itu yang saya lakukan. Nggak dikasih pelayanan, nggak dianggap, nggak apa-apa. Saya tahu saya melayani Tuhan. Ya, sempat ada keselnya juga, tapi saya bilang enggak dah. Saudara, dan kenapa saya nggak dikasih pelayanan? Saya baru tahu setelah beberapa bulan saya ikut gembala ini melayani. Di dalam mobil itu ada beberapa pekerja dan penatua. Dia ngomong gini, Gelpi, saya mau jujur sama kamu. Saya sebenarnya tidak pernah meminta kamu datang ke sini untuk praktek dan melayani di gereja ini. Loh, saya kaget. Loh, lalu? Iya, saya tidak pernah. Memang pernah ditawari sama dosen kamu, tapi saya tolak. Saya bilang saya tidak perlu. Nah, rupanya saya itu datang ke Ambon. Saya diminta dengan almarhum Bapak Pendeta David Halim, saudara, Gembala GBI Rock. Waktu itu layani jemaat, anggota laundry, pegawai laundrynya setiap hari Sabtu, yang cuma sekitar 3-5 orang, melayani di situ, saudara. Ya, ada rasa kecewa. Tapi kalau saya membiarkan kecewa itu terus menguasai saya rugi. Saya berdoa, Tuhan, saya tahu saya ada di Ambon bukan kebetulan. Engkau yang mengutus saya. Bukakan pintu-pintu pelayanan. Saudara tahu, tak lama kemudian saya bisa diundang pelayanan dari bank ke bank, bank ke bank, bank ke bank. Pendeta gembalanya dengar baru saya dikasih pelayanan. Itu pun juga nggak langsung mimpin pujian, nggak langsung main musik, saudara. Bisa apa? Bisa main gitar? Bisa, Pak. Oke, hari Minggu naik ke lantai 4 lihat sekolah minggu, bantu sekolah minggu. Sampai di atas lantai sekolah, di lantai 4 sekolah minggu, sudah nggak dianggap juga sama guru-guru sekolah minggu. Ya, dicuekin, dibiarin, sudah. Ya, saya cuma nonton lihat orang ngajar. Sudah. Habis sekolah minggu, guru-guru semua meringkas semua. Ada satu guru sekolah minggu yang menyapa saya. Nyom, di sini bikin apa, Nyom? Saya diminta sama Bapak Gembala untuk bantu-bantu di sini. Oh ya sudah. Ale bisa main apa? Kau bisa main apa? Saya bisa main gitar sedikit-sedikit gitu ya. Ya sudah, minggu depan kau main gitar kan? Ya main gitar sekolah minggu. Kayak gitu kan? Nggak langsung hebat kan? Ngepel gereja. Waktu kita pelayanan di daerah-daerah praktek sudah. Ngepel gereja, cuci WC, cuci kamar mandi. Jadi pelayanan kita kan? Soalnya jangan pikir orang itu hebat dari awal, tidak. Saya mulai dari nol. Makanya saya ngerti semua melayani. Kenapa? Karena saya pernah ada di situ. Dan saya percaya apa yang kita tabur itu pasti tidak akan pernah sia-sia. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58, tolong dibantu. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, ini ayat yang terakhir. Tapi belum penghabisan, saudara ya. Sudah ketemu? Ayo baca 1 Korintus 15 ayat 58. Sudah ketemu, saudara? Ayo 1 Korintus. Masih belum? Oke. 1 ayat 58. Sudah? Oke, sama-sama baca 2-3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan apa? Jadi payahmu tidak sia-sia. Amin. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, jadi payahmu nggak akan sia-sia. Tuhan, Alkitab berkata begini, setiap air mata yang kita tumpahkan di dalam bayi Tuhan itu ditampung, saudara. Amin. Ditampung, berharga. Air mata saja dihargai oleh Tuhan. Waktu kita menangis, Tuhan menampung air mata kita. Apalagi waktu kita melakukan pelayanan untuk Tuhan, pasti Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Kalau manusia yang menilai terbatas, kalau manusia yang mengangkat terbatas, tapi kalau Tuhan yang mengangkat saudara, tidak akan bisa ada yang menghalangi saudara. Amin. Kalau Tuhan yang mengangkat saudara, tidak akan ada bisa orang menghalangi saudara.
Ya, gak akan ada bisa kalau Tuhan yang mengangkat saudara. Amin. Karena itu saudara, ayo melayani Tuhan. Nah, kita bisa menangkal virus perpecahan yang ketiga dengan cara apa? Melakukan segala sesuatu dengan tulus. Karena itu saudara, milikilah ketulusan hati akan supaya kita dapat menangkal perpecahan yang mungkin akan terjadi. Karena itu saudara, gereja ini masih kecil, belum terlalu besar, tapi saya percaya gereja ini akan terus berkembang. Amin. Nah, sebelum gereja ini berkembang lebih besar lagi, ayo kita bangun ini. Amin. Bangun apa saudara? Kita perlu membangun yang namanya apa? Kita perlu membangun yang pertama itu apa? Apa? Kesatuan. Yang kedua apa? Merendahkan diri seperti Kristus. Dan yang ketiga apa? Memiliki ketulusan. Amin. Lakukan dengan tulus. 3 hal ini kalau kita bangun bersama-sama dalam berjemaah, saya percaya berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Amin. Amin. 3 hal ini juga kalau saudara bangun di dalam pelayanan saudara, maka berkat Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Karena Tuhan itu mencintai kesatuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ini kami, putuslah kami, jadi duka kerajaanmu, lakukan kehendakmu, jadikan kami
pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk menerimanya. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang mungkin tidak sempat hadir karena sakit, karena tugas keluar kota. Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka Engkau jamah, dan oleh bilir-bilir-Mu Engkau sudah menyembuhkan. Yang bertugas keluar kota Tuhan jamah juga. Biarlah mereka tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan apapun yang dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Kami sebentar akan pulang. Biarlah berkat Tuhan atas kami. Karena itu mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan saudara, arahkan pandanganmu ke surga, terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, bawalah serta berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu ada tinggal menyertai saudara, menyertai keluar masuk pintu rumahmu, menyertai pekerjaanmu, menyertai keluargamu, suami istri, anak-anakmu, bahkan perjodohanmu di dalam Tuhan juga diberkati. Semua berkat ini kita terima di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, berkemenang dan percaya bersama katakan Amin. Selamat berhari Minggu.